Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ajis Matar di channel YouTube gua Ajis Matar. Dan seperti biasa, di setiap hari Senin pagi gua bakalan upload terus-terusan review manga One Piece chapter terbaru guys. Gimana minggu kalian gimana? Kalau gua sih di akhir minggu ini ya, di hari Minggu nih, aduh ya Allah, akun TikTok gua kena banned guys. Jadi aduh tolong dong yang belum support gua, di support yuk, di subscribe dulu channel YouTube gua, di follow dulu akun TikTok gua yang baru. Aduh ini gua rada-rada nyesek sih ya, sumber pemasukan gua harus dipotong sama TikTok. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Demi kalian, gua harus membuat konten review manga One Piece chapter terbaru, chapter 1124. Karena di chapter kali ini bakalan ada scene yang paling menarik menurut gua, sangat-sangat menarik. Karena di sini ada sang Admiral Angkatan Laut harus menangis pada saat teleponan sama antasannya. Jadi buat yang belum baca, ayo kita baca bareng-bareng di review manga One Piece chapter 1124 versi resmi. Let's go. Manga One Piece chapter 1124 diberi judul Sahabat Baik. Dan di cover story kita masih bisa melihat di sini ada Yamato guys, sama seorang cewek gitu yang lagi nangis nih guys. Dan dia Yamato kayak lagi merhatiin seseorang gitu di sebelah sini nih guys. Dan di sini ada keterangannya guys. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 12. Anjir, nggak kerasa ya flashback. Bukan flashback. Kisah Yamato setelah Luffy dan kawan-kawan cabut dari negeri Wano tuh udah sampai volume 12. Menggagalkan penculikan di tengah perjalanan menuju Kuri. Ternyata masih ada kejahatan juga guys di negeri Wano. Walaupun Kaido udah kalah, Orochi udah kalah, dan udah dimemerdekakan sama Luffy dan kawan-kawan, masih ada kejahatan di sana guys ya. Kita langsung aja mulai ke halaman yang pertama. Dan di halaman pertama, di panel pertama, kita di sini melihat ada Win News, anjas, perusahaan berita milik Morgan nih guys. Gak mau ketinggalan, sosok ini pun mulai beraksi. Anjas, siapa nih sosok ini yang dimaksud itu guys? Baiklah, sekarang panggungnya udah semakin meriah. Kuk, kuk. Wih, POV suara dari burung-burung yang ikut mengangkat atau bikin jalan si kapalnya milik Morgan ini guys. Kita telah mendapatkan banyak bahan luar biasa untuk memeriahkan pesta ini. Beri mereka rasa takut, tuliskan masa depan terburuk bagi mereka. Anjir, ini niat buruknya Morgan rada-rada kecium nih guys. Tuh kan, pastikan para pembaca bergantung pada informasi yang kita berikan. Buat mereka menantikan setiap edisi terbaru koran ekonomi dunia. Oh, anjir, dasar nggak punya hati. Padahal Vegapunk berkata bahwa dunia ini masih punya harapan. Dan langsung aja dimarahin sama Morgan gara-gara Vivi nyeletuk kayak gitu. Sebaiknya gadis kecil sepertimu nggak usah sok ngomentarin panggungku. Apa kau ingin keberadaanmu di sini kuungkapkan ke seluruh dunia? Oh, apa kata-kataku membuatmu tersinggung? Wahai tuan burung toa penyebar kebohongan, mereka yang cerdas nggak akan pernah termakan kebohongan buatanmu, kata Vivi. Dan terlihat di sini ada Wapol yang panik melihat pertengkaran mereka berdua nih guys. Waduh, kata Wapol. Dan Wapol di sini berusaha untuk menenangkan Vivi di sini guys. Sudahlah Vivi, jangan membuatnya marah. Kita ini nggak punya tempat lain yang bisa menampung kita kan? Tepat sekali. Bahkan fakta sekalipun juga nggak kalah menarik. Siapa sangka dunia ini akan tenggelam ke dasar laut? Langit ini adalah rumahku. Dengan kata lain, bisa dibilang bahwa ini adalah masaku untuk berjaya. Pede banget nih ya si Morgan. Mentang-mentang dibilang sama Vegapunk kalau dunia ini akan tenggelam. Jadi si Morgan ini berpikir kalau dia bisa terus-terusan hidup di atas permukaan laut atau di udara lah gitu intinya guys. Jadi Tuan Putri, kau sendiri yang akan kesulitan jika terus bersikap seperti itu padaku. Aku nggak peduli, kata Vivi. Aku nggak pernah berniat untuk hanya menyelamatkan diriku seorang. Jika dunia ini emang akan hancur. Wanjir, jiwa-jiwa seorang putri itu masih berasa banget ya dari Vivi. Lihatlah, ada begitu banyak berita mengejutkan yang masuk. Vivi, apa kau serius dengan perkataanmu? Terlihat di sini ya, banyak banget berita-berita yang akhirnya datang ke kantornya si Morgan. Dan Wapol mempertanyakan perkataan Vivi sebelumnya tadi guys. Pertarungan Yonko Blackbird melawan Law, pertarungan Yonko Akagami melawan Kid, lalu pembunuhan terhadap Vegapunk yang dilakukan oleh Yonko Mugiwara no Luffy. Dasar pembohong, kata si Vivi. Terlihat di sini si Morgan akan membuat berita fitnah terhadap Mugiwara no Luffy dan akan disebarkan ke seluruh dunia. Gua penasaran banget sih.
Pertama, di sisi lain kalau misalkan berita ini benar tersebar, feeling gua harga buronannya Luffy dan kawan-kawan bakal naik. Dan kalau emang nggak tersebar dan si Vivi di sini berhasil menahan Morgan untuk menyebarkan berita fitnah terhadap Luffy, apa yang menjadi triggernya pihak pemerintah dunia atau angkatan laut untuk menaikkan harga bounty Luffy? Karena nggak ada kabar yang menyebar ke seluruh dunia kan, jadi ada plus minusnya lah kalau kabar ini tersebar dan kalau kabar ini nggak tersebar gitu guys. Dan kita lihat di halaman selanjutnya masih ada sisa-sisa kapal perang angkatan laut yang masih banyak banget yang berada di pinggiran Pulau Egghead nih guys, di pantai Pulau Egghead nih. Jawablah, apa semua personil telah tewas? Terdengar suara teleponan dan lihat di sini ada Skoci kecil banget yang lagi mendayung dan ternyata Skoci ini dibawa sama Sentomaru yang lagi bersedih karena Vega Pangosannya udah meninggal lah guys ya. Apa yang terjadi di sana? Egghead dan ternyata Kizaru di sini udah hidup dan terlihat banyak banget angkatan laut yang keroco ini masih pingsan dan mulutnya keluar busa akibat dari merasakan Housoku Haki yang kuat milik Joy Boy yang dikeluarkan sama Emmet sebelumnya guys. Dan di sini Borsalino pun mengangkat teleponnya guys. Kau ini berisik sekali, kata Kizaru. Kenapa malah kau yang menjawabnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Borsalino, bagaimana dengan para personil lainnya? Ternyata yang menghubungi angkatan laut di Pulau Egghead itu adalah atasannya langsung, yaitu Akainu di sini guys. Mereka semua sedang tertidur dengan sangat lelap. Apa maksudmu? Apakah Sensaturn baik-baik saja? Gimana dengan pembangkit energinya? Bagaimana dengan para buronannya? Yang namanya bos tuh ya pengennya nerima jadi aja, nggak mau tahu di lapangannya seperti apa. Nih kayak anjing ini nih si bangsat Akainu nih, anjing pemerintah dunia. Sumpah gue kesel banget sama orang ini. Bangsat lo anjing. Sumpah yang punya namanya Akainu sinilah, cudahin mukanya, bangsat emang. Dan terlihat di sini percakapan antara Borsalino dengan Akainu masih berlanjut nih guys. Nanti akan kusuruh para personil muda untuk melapor padamu setelah mereka terbangun. Borsalino, lakukanlah tugasmu dengan lebih serius lagi. Wah anjir, malah dikomplain nih ya si Borsalino, Kizaru sama si Sakazuki Akainu. Hei Sakazuki, apa kau pernah membunuh sahabat baikmu sendiri? Di sini Akainu cuman terdiam aja, nggak bergeming sama sekali. Terlihat terjadinya flashback antara Kizaru dan Dr. Vegapunk nih guys ya. Mungkin ini adalah pertemuan pertama kali mereka berdua. Salam kenal. Namaku Borsalino, seorang prajurit angkatan laut. Kepalamu besar sekali ya, wanjir. Seberapa banyak dana yang mampu kalian gelontorkan? Wanjir, langsung aja Vegapunk nodong gitu ya. Nodong minta duit nih ke si Borsalino. Perintah untuk menahanku hanyalah alasan sebenarnya kalian hanya ingin menginginkan otakku kan? Jadi seberapa banyak dana penelitian yang mampu kalian gelontorkan? Anjas. Kau sungguh pria yang menarik, kata Borsalino gitu. Dan terlihat ini masih ada beberapa flashback dari Kizaru dan Vegapunk nih guys. Hey, apa-apaan dengan pulau ini? Aku bermaksud menamainya Egghead. Anjas. Terlihat nih guys ya. Kayaknya ini adalah waktu Kuma dan Bonnie berada di Pulau Egghead nih. Kayaknya ini waktu Kuma berusaha untuk menyembuhkan Bonnie dari penyakit ya guys. Aku akan menciptakan peradaban masa 500 mendatang di pulau ini. Bantulah aku, Borsalino, kata Vegapunk. Hei, sekarang pangkatku itu udah Laksamana tahu. Dan langsung aja terlihat di panel selanjutnya Borsalino menusuk sahabatnya sendiri, yaitu Vegapunk. Dan terlihat ekspresi dari Borsalino, Kizaru kayaknya nggak tega ya, harus membunuh sahabatnya sendiri guys. Kau menuduhku tidak melakukan tugasku dengan serius? Sakazuki, kalau kau punya waktu untuk meragukanku, sebaiknya kamu datang langsung ke sini dan lihat situasinya dengan mata kepalamu sendiri. Dasar bocah keparat. Sambil marah-marah ngomong ke atasannya, Kizaru pun meneteskan air matanya yang sangat deras. Terlihat ingusnya pun berceceran, air matanya pun keluar. Karena ya dia udah ngebunuh sahabatnya sendiri dengan berat dan terpaksa. Dan malah dapat komplain dari atasannya sendiri, si anjing bangsat, anjing kontol ngetot, Sakazuki Akainu. Anjing emang Akainu tuh ya. Dan di sini terlihat Akainu malah meminta maaf dengan seenaknya, gampang banget, maafkan aku saudaraku. Langsung sosok ngaku saudara lo, anjing lo Akainu bangsat lo ya. Tutup mulutmu, percuma minta maaf sekarang, bisa-bisanya ya. Udah memarah-marah terus sekarang malah minta maaf gitu. Padahal dia nggak tahu situasi yang sebenarnya di Pulau Egghead seperti apa. Anjing nih Akainu nih bangsat emang. Dan latar berpindah lagi ke kapal bajak laut para raksasa dan kapal Tousansani. Sepi sekali ya. Apa pestanya sudah selesai? Anjas, ada apa nih guys? Tanda lihat di sini ada Franky, Jinbei, dan Zoro. Anjas, lama banget ya kita nggak ngelihat para kru topi jerami berlayar kembali di lautan. Lama banget guys. Kira-kira 2 tahun lah ya terakhir kita melihat mereka semua berlayar di lautan guys. Sepertinya mereka semua hanya minum segelas aja. Tak kusangka Luffy sampai terpuruk begitu. Kita emang telah gagal melaksanakan misi. Tapi
tolong bawa aku keluar dari Egghead. Terlihat di sini apa yang menyebabkan mereka semua merasa bersalah. Mereka semua merasa bersalah karena nggak berhasil menyelamatkan tubuh aslinya Vegapunk, dan Vegapunk harus mati guys ya. Gorosei, Laksamana Angkatan Laut, CP0, Seraphim, ditambah kepungan dari berbagai kapal angkatan laut. Tak kusangka kita harus menghadapi begitu banyak lawan sekaligus. Bisa lolos dari neraka itu aja rasanya sudah seperti keajaiban. Bahkan sampai sekarang pun aku masih nggak percaya, kata Franky. Jinbe pun menjawab, itu benar, aku sependapat denganmu. Dan ada kata-kata Zoro yang gua nggak respect sama sekali guys ya. Dasar, padahal si bodoh itu udah menjadi seorang Yonkou, tapi menyelamatkan seorang kakek tua itu aja nggak bisa. Hei, kau ini ditahan pasti sama Jinbe. Gue nggak suka banget sih sama omongannya Zoro yang ini guys ya. Dan terlihat di sini Lilith akhirnya bangun guys ya. Hah? Dia udah siuman. Dan terlihat di sini Lilith lagi bersama Usopp, Chopper, Nami, dan tentu saja sang koki mesum Sanji. Lilith cuan anjas. Syukurlah. Apa kau baik-baik saja, Lilith? Terlihat di sini Lilith kebingungan nih guys ya. Dan ternyata mereka semua nih ya, mereka 1 2 3 4 5, mereka berlima lagi berada di sofa di dalam kapal bajak laut raksasa yang bentuknya gede banget. Dan terlihat mereka berlima tuh kelihatannya kecil banget guys ya, karena lagi duduk di sofa para bajak laut raksasa guys. Kita sedang berada di salah satu kamar dalam kapal milik bangsa raksasa. Makanya semua benda di sini berukuran besar. Sejujurnya agak sulit untuk mengatakannya padamu. Tapi semua Vegapunk selain dirimu telah kami gagal membawa pergi mereka semua. Diralat tuh pembicaraannya guys. Kami benar-benar minta maaf. Nami pun bilang, sebenarnya kau kehilangan kesadaran karena dipukul oleh Atlas. Tapi kurasa alasan yang melakukan itu adalah, dan langsung aja dipatahin lagi sama si Lilith guys ya. Nggak apa-apa, aku paham. Aku juga baru aja diberitahu soal semuanya. Diberitahu oleh siapa? Kata si Sanji gitu. Dan tiba-tiba si Lilith nangis ya. Mula-mula izinkan aku menangis terlebih dahulu. Dan ya si Usopp kebingungan guys ya. Sebenarnya bagian mana dari dirimu yang berarti kejahatan sih? Lilith itu adalah satelit Vegapunk yang ke-6, yang bagian dari atau sisi dari jahatnya Vegapunk yang asli guys ya. Makanya Usopp nanya kayak gitu guys. Haraheta, kata si Lilith ya. Karena Yorknya udah mati, otomatis semua sisi asli dari Dr. Vegapunk yang sebenarnya itu ada di badan si Lilith semuanya guys ya. Ganti moodnya cepet banget. Oh iya, kalau pengen makan, para raksasa udah nyiapin buah-buahan di atas meja. Mungkin dia begitu karena otaknya udah terpisah dari York ya. Nah ini nih baru juga bilang gitu guys ya. Dan lihat nih ya, ada Brook di sini. Gue udah lama banget gak ngeliat Brook nih guys ya. Maaf, suasana di meja makan sedang agak suram. Sial, padahal aku aja udah berjanji. Padahal aku udah berjanji untuk menyelamatkan Paman Apel. Terlihat ada Luffy di sini yang lagi makan buah-buahan yang gede, dan bener aja nih guys, Luffy disamperin sama Lilith sama Chopper, dan Luffy lagi nangis sambil makan nih guys. Kata Chopper gini, Luffy terluka parah. Selain itu dia merasa sangat terpuruk hingga baru sanggup menghabiskan buah anggur sebanyak 5 rangkai. Itu udah banyak tahu, kata si Lilith kesel begitu. Karena ya biasanya Luffy itu kalau habis perang dan udah berhasil menang, udah merasa menang, makannya lahap banget karena kecapean guys. Ini dia cuman bisa makan 5 anggur doang guys. Tapi itu udah banyak banget karena anggurnya gede-gede tuh guys ya. Begitu rupanya. Jadi karena itulah Luffy merasa terpuruk ya. Tapi kau nggak perlu ngerasa sedih sebenarnya. Aku sendiri juga baru aja diberitahu. Bisa nggak kau jelaskan apa maksud perkataanmu sejak tadi, kata si Sanji gitu. Nih dijelasin nih sama si Lilith nih guys ya. Alasanku menangis tadi adalah karena aku bersedih atas kematian para Vegapunk lain. Tapi itu hanya jika dilihat dari konsep yang kalian pahami. Maksud dari kata-kata Lilith nih, konsep yang kalian pahami itu adalah konsepnya para manusia normal, bukan konsepnya para cyborg atau para satelitnya Vegapunk gitu guys. Sebenarnya aku akan bicara langsung ke intinya. Mereka semua masih hidup. Apa? Semua orang ya di sini, Chopper, Luffy, Usopp, Nami, Brook, dan Sanji pun kaget. Dan pada kaget ya apa? Sampai-sampai kapal para bajak laut raksasa sampai mental gitu naik ke atas gitu guys ya. Kaget mereka semua mendengar kalau mereka semua tuh masih hidup. Sebenarnya mereka, maksud Lilith itu mereka semua masih hidup tuh masih hidup di dalam tubuhnya Lilith. Gitulah intinya guys ya. Kalau dari sudut pandang kalian, mereka semua emang udah mati. Apa sebenarnya maksudmu? Maksudmu mereka semua menjadi hantu? Nih gue tebak nih ya, kata-kata mereka semua jadi hantu itu adalah omongannya Chopper, karena dia itu takut banget sama setan guys ya. Intinya aku ingin bilang bahwa kalian telah berhasil menepati janji. Karena itulah kamu nggak perlu bersedih lagi Luffy, kata Lilith gitu. Dan terlihat di sini Luffy langsung bersemangat dan langsung pergi ke deck
para bajak laut raksasa nih ya menghampiri dua orang ini nih guys. Hap, rap. Ah, Mugiwara, apa sekarang kau sudah baikan? Hei, teman-temanku dari para bangsa raksasa, aku ingin berterima kasih karena kalian telah menyelamatkan kami, kata Luffy. Dreng, wah, Luffy langsung bersemangat ya karena telah mendengar omongan dari Lilith kalau mereka semua itu masih hidup di dalam tubuh Lilith yang sebenarnya, guys. Oh, semangatmu udah kembali. Gimana kalau sekarang kita berpesta, anjas? Bawa kemari makanannya, keluarkan minumannya. Hei, Zoro, Luffy udah pulih. Langsung aja di sini Usopp memberitahu ke Zoro yang lagi ada di kapal Tosan Sunny kalau Luffy udah sehat lagi, udah bersemangat lagi. Anjas, aku udah menunggu-nunggu sejak tadi. Makanlah sepuas kalian. Wah, anjir nih si chef kapal bajak laut raksasa nih guys ya. Gababababa. Terlihat di sini juga Robin yang bergembira karena mereka semua akan pergi menuju ke Pulau Elbaf nih guys. Jika tiba di Elbaf, maka aku akan bisa bertemu lagi dengan Saul. Syukurlah ya Robin. Anjir, kenapa ya Robin kalau lagi senang tuh harus meluk Chopper? Kenapa nggak meluk Sanji gitu ya? Gue tuh ada di pihak Sanji banget ya. Gitulah pokoknya. Hei Mugiwara, ayo kita ulangi lagi bersulangnya. Kira-kira siapa di antara kita yang kelak akan menjadi raja bajak laut ya? Menurut Vegapunk, orang yang menemukan One Piece akan menjadi penguasa dunia ini. Dasar, sejak awal itu adalah tujuanku mengarungi lautan, tahu, kata Luffy. Siapa ya yang kira-kira ngomong dan nanya dengan kata-kata kayak gini ke Luffy? Feeling gue sih Dory atau Brogy guys ya. Sekalipun nantinya kita semua menjadi saingan, tetap akulah yang akan menjadi raja bajak laut. Wah, kampai. Wah, terlihat semua kru topi jerami dan semua kru bajak laut raksasa melakukan pesta setelah berakhirnya perang yang terjadi di Pulau Egghead. Anjas, seru banget ya. Akhirnya guys ya, pesta setelah peperangannya dimulai guys ya. Karena sebelumnya setiap peperangan diakhiri dengan kampai guys. Kapal pun melaju lurus ke arah timur laut menuju Elbaf, negeri bangsa raksasa yang telah mereka nantikan. Anjas nih, gue yakin banget ini kan di sini ada logo-logo lagu gitu guys ya. Nih. Feeling gue sih ini nanti bakal diisi sama lagu We Are. Gue kepo banget kalau nanti dianimasikan bakal mengharukan apa. Karena ya One Piece udah nyampe sini gitu. 25 tahun One Piece menemani kita semua lah sejak kecil. Dan akhirnya kru topi jerami semuanya sedang menuju ke Pulau Elbaf guys. Belasan tahun kita menantikan Pulau Elbaf tuh seperti apa guys ya. Dan latar pun berpindah ke dunia baru, Warland, Pulau Elbaf. Dan ada sosok misterius di sini, cuma terlihat siluetnya doang yang lagi nokip di pinggir pantai sambil ngomong, datanglah kemari. Seseorang telah menunggu mereka semua di pulau bangsa raksasa. Siapakah orang yang lagi menunggu topi jerami dan kawan-kawan sambil minum ini? Teori gua pertama, kemungkinan orang ini adalah Chopper Gaban, orang nomor 3 dari bajak laut Goldie Roger. Karena sampai sekarang kan cuma dia doang yang belum diketahui keberadaan dan nasibnya seperti apa. Crocus udah, terus Shanks Buggy udah, terus si Rayleigh udah. Maksud gua orang-orang penting di dalam bajak laut Roger itu cuman Gaban doang yang belum diceritakan nasibnya. Jadi feeling gua ada kemungkinan orang terakhir atau karakter penting di dalam bajak laut Goldie Roger lah yang bisa gue bilang menjaga Pulau Elbaf. Karena sebelumnya juga kan si Shanks dari Pulau Elbaf. Kenapa Shanks bisa sedekat itu dengan para rakyat yang ada di Pulau Elbaf? Kemungkinan karena ada orang ini, ada si Gaban. Itu teori gue yang pertama. Teori gue yang kedua, orang ini adalah raja para raksasa, yaitu Loki. Karena ya kita tahu aja, raja itu bisa jadi adalah orang terkuatnya yang berasal dari Pulau Elbaf, orang terkuatnya bangsa raksasa. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya teori lain, tulis di komen guys ya. Siapa yang lebih setuju kalau teori gua ini adalah Gaban, dan siapa yang lebih setuju orang ini adalah Loki? Tulis di komentar guys ya. Jadi itu dia guys, One Piece chapter 1124 selesai dan manga One Piece chapter 1125 bakal rilis di 2 minggu ke depan. Karena minggu depan manga One Piece libur guys ya. Thank you semuanya yang udah nontonin dari awal. Thank you semuanya yang udah subscribe channel gua. Dan tolong banget lah ya, ayolah bantuin subscribe lagi guys ya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like postingan ini, di share ke teman-teman kalian yang suka One Piece. Dan juga satu lagi nih, permintaan gua, tolong follow TikTok gua Ajis Matar dan Instagram gua Ajis Matar. TikTok gua barusan kena ban, cok. Jadi thank you buat semuanya. Sampai jumpa di review manga One Piece chapter berikutnya. Bye bye.